Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. InsyaAllah kita masuk pada bab Ma ja'a anna ba'da hadhil ummati ya'budul awthan. Penjelasan tentang bahwa ada sebagian di antara unsur umat ini yang menyembah berhala. Artinya kesyirikan itu tetap ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membawakan bab ini sebagai bantahan dan sanggahan bagi orang-orang kuburiyun, penyembah kuburan, yang mereka mengatakan bahwa perbuatan kami bukan syirik. Karena sudah tidak ada syirik di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca Fathu Mekah. Jadi mereka merasa ketika Fathu Mekah sudah terjadi, sudah tidak ada perbuatan kesyirikan lagi di tengah umat Muhammad SAW. Berarti perbuatan kami bukan syirik. Walaupun hakikat perbuatan yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Itu cara mereka dalam melakukan pembelaan atas praktek kesyirikan yang mereka lakukan. Sekarang kita lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis kitab Tauhid. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Allah Ta'ala berfirman, tahukah kamu orang-orang yang utu nasiban minal kitab, yang mereka diberi sebagian dari Alkitab, dan yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada Yahudi dan Nasrani, dan mereka disebut utu nasiba minal kitab, diberi sebagian Alkitab. Karena tidak semua kitab mereka punya. Artinya ini salah satu di antara dalil bahwa kitab suci itu tidak hanya ada di tengah Yahudi dan Nasrani. Ada kitab suci yang dimiliki oleh kaum muslimin yang mereka bukan ahli kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada mereka melalui wahyu nabinya alaihi salatu wassalam. Untuk Taurat itu diterima oleh Musa dalam bentuk sudah tertulis dalam lembaran-lembaran. Makanya ketika Musa pulang, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, pulang menemui kaumnya yang sebelumnya Musa alaihissalam mendatangi perjanjian dengan Allah di puncak gunung. Kemudian ketika Musa pulang, beliau dalam kondisi marah besar. Wa alqal alwah, lalu Musa membuang al-alwah. Alwah di sini adalah Taurat. Allah sebut dengan al-alwah karena terdiri dari lauhah. Lauh artinya lembaran-lembaran. Dalam kondisi emosi, Tauratnya dibuang, dilempar oleh Musa alaihissalam. Dan ketika emosinya sudah reda, walamma sakata an Musal ghadabu akhadzal alwah. Ketika emosi Musa sudah mulai reda, akhadzal alwah, beliau mengambil alwah tadi. Nah, ini salah satu di antara dalil bahwa Taurat itu diterima Musa sudah dalam bentuk lembaran-lembaran tertulis kitab suci Taurat. Sementara untuk Injil ini berbeda dengan Taurat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam di Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, beliau menyebutkan bahwa orang-orang Nasrani sepakat, ini atas kesepakatan orang Nasrani, tapi dikutip oleh Syekhul Islam,
bahwa Injil itu ditulis oleh pengikutnya Isa alaihissalam. Sehingga Isa menyampaikan dalam bentuk musyafahah, dalam bentuk penjelasan lisan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditulis oleh pengikutnya. Wallahu a'lam apakah itu benar atau tidak. Namun yang jelas yang berbeda antara kitab dulu dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara bertahap. Secara bertahap, berangsur-angsur, sampai orang-orang musyrikin mereka mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila ilaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Nabi SAW jumlatan wahidah, dengan cara sekali turun sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak nahu tartila. Demikianlah kami turunkan Quran secara berangsur, linutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu. Sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak langsung sekaligus tapi secara bertahap. Dan salah satu di antara hikmahnya adalah dalam rangka untuk menghilangkan suudzon bahwa Nabi SAW yang membuatnya. Sementara Taurat diturunkan sekaligus, satu kitab dan sudah jadi kitab. Dan tidak ada orang Yahudi yang menuduh Nabi Musa menulis Taurat. Tapi Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran diturunkan kepada beliau secara bertahap, banyak sekali tuduhan dari orang-orang kafir yang mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Innaha qaulul bashar. Mereka sebut Quran itu adalah innahu qaulul bashar. Quran itu ucapan manusia. Allah enggak terima ketika ada orang ngomong seperti ini, sauslihi saqar. Akan aku masukkan dia ke dalam saqar, ke dalam neraka. Yu'minuna bil jibti wat taghut, di mana ahli kitab yang mereka punya kitab tadi beriman kepada al-jibt. Al-jibt adalah jampi-jampi yang dibaca di depan berhala. Doa-doa, zikir-zikir yang dibaca di depan berhala, itu namanya al-jibt. Wat taghut dan taghut. Yang dimaksud di sini adalah setan yang disembah. Mereka beriman kepada doa-doa dan wirid-wirid yang mereka baca di depan para taghut, baik kuburan, berhala, tempat-tempat keramat maupun yang lainnya. Ini dalil yang pertama, dan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini atau dari ayat ini adalah bahwa di tengah ahli kitab yang mereka sudah dibimbing oleh para nabi dengan jumlah yang sangat banyak, ribuan, dan mereka memiliki kitab, ada fenomena kesyirikan di sana. Maka hal yang sama juga memungkinkan terjadi pada umat Muhammad SAW, sebab umat ini akan mengikuti umat sebelum kita. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubah. Katakanlah, maukah ku sampaikan kepada kalian bisyarrim min dzalika mathubatan, sesuatu yang lebih buruk dibandingkan apa yang kalian sebutkan. Mathubatan, balasannya indallah, di sisi Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut, yaitu tentang keberadaan orang yang dilaknat oleh Allah, yang Allah murkai, dan Allah jadikan sebagian di antara mereka al-qiradata wal khanazir, kera dan babi, wa abadat taghut, dan para penyembah taghut. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik di kalangan Bani Israel. Jadi beliau gunakan ayat ini sebagai bantahan bahwa di kalangan Bani Israel terjadi kesyirikan. Di kalangan Bani Israel terjadi kesyirikan. Padahal Bani Israel punya kitab. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat ini akan mengikuti Bani Israel, akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani dalam pelanggaran yang mereka lakukan. Baik, sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Al-Fauzan.
Munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, keterkaitan bab ini untuk kitab tauhid. Annal musannifa lamma dzakara tauhid, bahwasanya penulis ketika beliau sudah menyebutkan tentang tauhid dan praktek kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, lalu beliau di bab ini menyebutkan bahwa syirik akan terjadi di tengah umat ini. Wa qasada bidzalika, dan beliau bermaksud dengan menyebutkan bab ini adalah ar-radda ala ubadil kubur, membantah para penyembah kubur, alladzina yaf'aluna syirka, yang mereka melakukan praktek kesyirikan, wa yaqulun, dan mereka mengatakan la yaqa'u fi hadhil ummah al-muhammadiyah syirkun. Mereka mengatakan bahwa praktek kesyirikan, fenomena kesyirikan sudah tidak akan terjadi lagi di tengah umat ini. Wahum yaqulun, selama mereka berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahkan tiap malam Jumat mereka berikrar la ilaha illallah sebanyak-banyaknya 100 kali, sehingga mereka menganggap bahwa tidak mungkin terjadi kesyirikan di tengah kita. Selanjutnya, makna dari kata ausan. Kita coba lihat beberapa makna dari kosakata yang tadi disebutkan dalam ayat. Yang pertama adalah al-ausan. Penulis menyebutkan ya'budul ausan. Al-ausan bentuk jamak dari kata wasan. Apa itu wasan? Semua yang disembah selain Allah, baik bentuknya berhala patung, atau bentuknya kuburan, atau yang lainnya. Alam taro maknanya alam tandur, tidakkah kalian memperhatikan? Alladzina utu, orang-orang yang diberi, wahumul yahud wan nasara, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Nasiban bimakna haddan, sebagian dari Alkitab. Yu'minun, yang mereka beriman, maksudnya membenarkan. Bil jibti wat taghut, al jibt wa huwa kalimatun taqa'u 'ala as-sanam wal kahin was sahir. Jibat adalah jambi-jambi yang dibaca, wirid-wirid yang dibaca di depan berhala, atau yang sering dibaca oleh dukun, atau yang dibaca oleh tukang sihir. Dan masing-masing kuburan itu punya teks wirid yang berbeda. Masing-masing kuburan itu punya jambi-jambi yang berbeda. Wat-taghut, at-taghut dari kata at-tughyan, wa huwa mujawazatul haddi, tindakan melebihi batas. Fa kullu man tajawazal miqdar wal hadda, maka semua aktivitas yang melebihi batas, fa huwa taghut, statusnya adalah tindakan taghut. Wal muradu bihi huna asyaitan, dan yang dimaksud di sini adalah setan. Karena sebab dialah yang mengajarkan setiap manusia untuk berbuat kesyirikan dan tindakan melanggar aturan agama. Tindakan melanggar aturan agama, melebihi batas. Melebihi batas itu kan ada dua makna ya. Batas bawah, batas atas. Melebihi batas atas namanya apa? Gulu. Namanya al-ghulu, berlebihan. Melebihi batas bawah namanya al-jafa, at-taksir. Sehingga praktek yang dilakukan oleh manusia ketika mereka melakukan pelanggaran bainal ifrat wat tafrid. Al-ifrat, ghulu, melebihi batas atas. Sedangkan melebihi batas bawah namanya at-tafrid atau at-taksir, meremehkan, menyepelekan. Dan setiap tindakan kalau melebihi batas atas, melebihi batas bawah, itu pelanggaran. Baik dalam urusan dunia maupun apalagi dalam urusan agama. Sehingga ada nggak Pak orang yang melebihi batas dalam urusan dunia? Ya banyak sekali. Ya meskipun nanti arahnya jadi pelanggaran agama. Baik dalam urusan makanan, dalam urusan kemewahan,
maupun beraktivitas dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Tafadhali. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Yaqulullahu subhanahu linabiyyihi sallallahu alaihi wasallam al-jubi wal istinkar. Alam tandur ila haula'il yahudi wan nasara alladhina u'tu haddan min kitabillahi alladhi fihi bayanul haqqi minal batil wa ma'a hadha bil batili min ibadatil asnam wal kahanati was sihri wa yuti'una asyaitana fi dhalik. Munasabatul ayati lil bab annahu idza kana alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut fahadhil ummatu allati utiyat al-qur'ana la yunkaru wa la yustab'adu an ta'budal jibta wat taghut li'anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu fi hadhil ummah man yaf'alu misla fi'lil yahudi wan nasara muwafaqatan lahum walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Ma yustafadu minal ayah al-awwal annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah man ya'budul awsana kama hadatha lil yahudi wan nasara. As-sani anna al-imana bil jibti wat taghut fi hadzal mawdi'i ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. As-salis anna al-kufra bil jibti wat taghut wajibun fi jami'il kutubis samawiyyati. Ar-rabi' wujubul amali bil ilmi wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi wan nasara. Nah, penjelasan global dari ayat. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan konteks terheran, dalam konteks keheranan, wal istinkar, dan pengingkaran akan adanya peristiwa atau fenomena. Makanya diawali dengan kalimat alam taro, tidakkah kau perhatikan? Bimakna alam tandur ilaha ula'il yahudi wan nasara, tidakkah kau perhatikan Yahudi dan Nasrani? Alladzina u'tu haddan min kitabillah, yang mereka sudah diberi sebagian dari kitabullah, alladzi fihi bayanul haqqi minal batil, yang dalam Taurat dan Injil itu ada penjelasan mana yang hak, mana yang batil. Dan mereka sudah mengalami waktu yang panjang sekali berinteraksi dengan kitab. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka mempelajari kitab itu memakan waktu yang panjang. Artinya begini ya, idealnya semakin lama belajar itu kan semakin membaik. Tapi kenyataannya pelanggarannya makin banyak. Sehingga dari generasi ke generasi pelanggaran itu makin banyak. Itu terjadi pada ahli kitab. Wa ma'a hadza, sekalipun demikian, yusaddiquna bil batil, mereka masih membenarkan kebatilan. Min ibadatil authan, yang bentuknya adalah dengan menyembah berhala atau beribadah kepada berhala-berhala atau patung-patung yang lainnya, situs-situs kesyirikan, atau bermain dukun atau bermain sihir, percaya pada dukun dan sihir, mentaati setan dalam semua urusan itu. Maka bukanlah jaminan ketika orang itu sumanding kitab suci, dia bersanding dengan kitab suci, akan terjaga dari penyimpangan. Ketika yang bersangkutan tidak mempelajari dan melaksanakan isinya. Sehingga kalaupun misalnya di tengah umat ini didampingi Quran kok terjadi syirik, tidak mungkin itu.
Ya, dulu orang Yahudi dan Nasrani didampingi Injil dan Taurat dan terjadi syirik. Kenapa kau sebut tidak mungkin ketika ada orang yang walaupun didampingi Al-Quran, dia masih melakukan praktek kesyirikan? Karena Qurannya nggak dibaca, cuma dijadikan hiasan, ditulis kaligrafi di masjid, ya, dengan penuh tapi nggak bisa dibaca. Sehingga orang disuruh baca itu bacaannya apa, Pak? Saya tak eja dulu, lama sekali dia ngeja. Oh, kul wallahu ahad. Cuman tulisan kul wallahu ahad, tapi dibuat ukir-ukiran yang nggak karuan sehingga sulit untuk dibaca. Tapi kalau di mat-matke suwe-suwe yang ngerti, oh maksudnya ini bacaannya kul wallahu ahad. Itu pun bagi mereka yang sudah terbiasa dengan tulisan Arab. Yang tidak terbiasa dengan tulisan Arab, baca itu juga nggak bisa. Baik. Selanjutnya, keterkaitan ayat kenapa disebutkan dalam bab ini. Annahu idza kana alladziina utu nasiban minal kitab. Jika dulu orang yang sudah memiliki Alkitab di kalangan Bani Israel, mereka bisa mempercayai jibat dan togut, aneka praktek syirik dengan menyembah situs kesyirikan, percaya kepada dukun dan tukang sihir. Fahadil ummatu yatil Qur'ana, maka umat ini yang mereka diberi Al-Quran, la yungkar wa la yustab'ad, bukan hal yang mustahil an ta'budal jibta wat taghut, untuk menyembah jibat dan taghut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa akan ada di tengah umat ini melakukan praktek sebagaimana prakteknya Yahudi dan Nasrani. Lahum, sama seperti mereka, walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha, walaupun mereka enggak suka dengan praktek itu dan tahu kalau syirik itu dosa besar, bahkan kekal di neraka, mereka tahu. Tapi kemudian dengan aneka alasan, mereka itu sepakat syirik itu perbuatan jelek, sepakat. Tapi perbuatanku bukan syirik. Jadi pembelaan yang mereka lakukan apa? Perbuatanku bukan syirik. Padahal aslinya perbuatannya adalah kesyirikan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat, annahu sayakunu fi hadhil ummah man ya'budul awthan kama hadatha lil yahudi wan nasara. Di tengah umat ini akan ada orang yang sebagaimana yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, annal imana bil jibti wat taghut fi hadzal mawdi' ma'nahu, bahwasanya beriman kepada jibat dan taghut dalam kasus ini maksudnya adalah muwafaqatu ashabiha walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Maksudnya adalah setuju dengan praktek itu, membela pelakunya walaupun mereka tahu bahwa perbuatan syirik itu dosa besar. Tapi nyatanya mereka malah melindungi praktek kesyirikan, membela praktek kesyirikan dan seterusnya. Yang ketiga, bahwa pengingkaran terhadap jibat dan taghut itu bagian dari wajibun. Wajib maksudnya keniscayaan yang ada dalam semua kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kan banyak, dan sebagian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya ada berapa? Berapa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim. 5 ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga mereka kufur kepada jibat dan taghut, atau kekufuran terhadap jibat dan taghut itu ajaran kitab-kitab samawiyah masa silam. Semua kitab samawiyah isinya itu. Kemudian yang keempat, wajibnya beramal dengan dasar ilmu. Karena siapa yang tidak mengetahui ilmu, maka ada kemiripan dengan Yahudi, dan siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, ada kemiripan dengan Yahudi dan Nasrani. Sinkron antara ilmu dan amal, itulah prinsip para nabi. Ketika tidak sinkron,
bisa salah satunya ada, yang satu tidak ada. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, beramal tapi tanpa ilmu. Di situ pelanggaran yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Wallahu alam. Insyaallah garis besar dari ayat ini sudah bisa kita ambil. Sekarang kita beralih ke ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut." Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal unabbi'ukum, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian, bi syarrin min dzalika mathubatan indallah, sesuatu yang lebih buruk hukumannya di sisi Allah. Siapa itu? Man, yaitu orang yang la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih, Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, Allah jadikan di antara mereka menjadi kera dan babi. Wa abadat taghut, dan ada yang menyembah taghut. Penjelasan kosakata dari ayat ini, qul al-khitab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, dan sasaran bicara di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbiukum, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian, ukhbirukum, aku sudah beritakan kepada kalian, bi syarrin min dzalika alladzi dzakartum fi haqqina min adz-dzammi zuran wa buhtanan min qaulikum fi haqqina, yang lebih buruk daripada itu. Daripada apa? Yaitu alladzi dzakartum, yang telah kalian sebutkan, fi haqqina minadz-dzam, celaan terkait hak kami, celaan terkait diri kami. Zuran wa buhtanan, yang itu isinya adalah kedustaan. Min qaulikum fi haqqina, di mana kalian mengatakan tentang kami, ma ra'aina syarran minkum, kami belum pernah melihat ada makhluk yang paling buruk melebihi kalian. Jadi orang musyrikin dan orang-orang kafir mengatakan bahwa manusia yang paling buruk adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ahli kitab di masa itu. Mereka menggelari para sahabat sebagai manusia paling buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tahukah kamu orang yang lebih buruk daripada itu, yang sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia? Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka mendapatkan mathubatan indallah, jazaan, hukuman di sisi Allah pada hari kiamat. Di sini di statusnya mansub sebagai tamyiz. Yang lebih buruk apanya? Mathubatan, hukumannya. Wa hadza yasduqu 'alaikum antum ayyuhal muttasifuna bihadhis sifat la nahnu. Dan ini layak bagi kalian untuk mendapatkan sifat seperti ini, bukan kami. Jadi siapa yang lebih berat untuk dilaknat oleh Allah? Kalian atau kami? Jawabannya, kalian, wahai orang Yahudi. Buktinya apa? Dulu sudah ada sebagian di antara kalian yang dijadikan oleh Allah menjadi kera dan babi. Dan bukti nyata itu terjadi di dunia. Man la'anahu Allah, siapa yang dilaknat oleh Allah. La'ana maknanya adalah tarada, dijauhkan. Dijauhkan dari rahmatnya. Maka laknat Allah maknanya apa? Allah jauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiba alaihi, dan Allah murkai dia. Masya Allah. Sehingga di sini ada laknat, ada murka. Dalam pelanggaran yang sama, pelakunya diberi laknat dan diberi murka. Dan ini menunjukkan kesalahan berlapis. Ini menunjukkan apa? Kesalahan berlapis. Karena kesalahannya berlapis, maka hukumannya berlapis. Ini boleh kita sebut pasal berlapis. Sebuah kesalahan diberi hukuman berlapis. Kesalahanmu A, B, C, sehingga hukumannya berlapis.
Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan sebagian di antara mereka babi dan kera, yaitu ashabus sabt di kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka melanggar ibadah di hari Sabtu. Wal khanazir, dan ada yang dijadikan khinzir, babi. Wahum kufaru ma'idati Isa minan Nasara. Di sini disebutkan yang dijadikan babi adalah orang-orang kafir terhadap ma'idah, hidangan makanan yang telah diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang kafir itu adalah di kalangan Nasrani. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum setelah Nabi Isa meminta kepada Allah untuk diturunkan ma'idah, diturunkan hidangan dari langit. Allah kasih ultimatum. Barang siapa yang masih kufur setelah kejadian ini, fa'u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ala ahadin minal alamin. Aku akan berikan kepada mereka azab yang belum pernah aku berikan kepada siapapun di alam raya ini. Wa may yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan 'alal alamin. Barang siapa yang kufur ba'du setelah ini, minkum di antara kalian, akan aku hukum kalian dengan hukuman yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di muka bumi ini. Dan itu bentuknya dijadikan babi. Wakila, dan ada yang mengatakan kilal maskhaini fi ashabis sabt minal yahud, bahwa perubahan muka, yang satu dijadikan kera, yang satu dijadikan babi, terjadi pada ashabus sabt, orang-orang yang melanggar hari Sabtu di kalangan Yahudi. Fasyababu musihu kiradatan, yang masih muda mukanya diubah jadi kera. Wasyuyukhu musihu khanazir, sedangkan yang tua mukanya diubah jadi babi. Sehingga Bani Israel yang mereka diubah jadi kera dan babi, ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan yang diubah jadi kera itu adalah kejadian Bani Israel yang melanggar hari Sabtu. Berarti ini terjadi pada siapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan yang diubah jadi babi adalah Bani Israel yang ingkar kepada Allah setelah diturunkan Al-Ma'idah, setelah diturunkan hidangan dari langit. Pendapat yang kedua, bahwa kera dan babi ini terjadi pada Bani Israel yang melanggar hari Sabtu, di mana yang muda diubah jadi kera dan yang tua diubah jadi babi. Wa abadat taghut, dan mereka menyembah taghut. Ai wa ja'ala minhum man abadat taghut. Maksudnya adalah Allah jadikan sebagian di antara mereka menjadi penyembah setan dengan mentaatinya fima sawwala lahu, untuk hal yang digoda oleh setan. Baik. Artinya ayat ini kurang lebih sama sebagaimana ayat sebelumnya, menjelaskan bahwa di tengah Bani Israel ada yang menyembah taghut, menyembah berhala, menyembah setan. Dan Allah jadikan itu sebagai hukuman bagi mereka, sehingga mereka kecenderungannya kepada hal-hal buruk, kecenderungannya kepada setan, senang dengan sihir, senang dengan dukun. Makanya praktek klenik di Eropa dan di negara-negara barat, di Amerika dan seterusnya, yang itu pelakunya orang-orang Yahudi, parah sekali. Sihir-sihir yang parah. Baik, sekarang kita lihat al-ma'na al-ijmali lil ayat. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, yaqulu ta'ala li nabiyhi qul li haula'i alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba min ahli al-kitab hal ukhbirukum biman yanalu syarral jazai yaumal qiyamati 'indallah innahu man ittasafa bihadhihi sifat allati hiya al-ib'adu an rahmatillah wa naili ghadabihi ad-daimi wa man musikhat
صورته ظاهرا بتحويله إلى كرد أو خنزير وباطنا بطاعة الشيطان وإعراضه عن وحي الرحمن وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم يا أهل الكتاب ومن تشبه بكم لا علينا مناسبة الآيات للباب أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك ما يستفاد من الآية الأول وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت الثاني مهاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم الثالث أن الجزاء إنما يكون على الأعمال ويكون من جنس العمل الرابع وصف الله بأنه يغضب ويلعن العصاة الخامس أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك بالله. Nah, penjelasan global dari ayat. Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul li haula'il ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min ahlil kitab." Sampaikan kepada ahli kitab yang mereka mempermainkan kalian dan mempermainkan agama kalian, ya, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, melecehkan para sahabat dan seterusnya, bahkan melecehkan syariat Allah. Hal ukhbirukum, apakah sudah aku sampaikan kepada kalian, siapa sih yang lebih layak untuk mendapatkan celaan seperti itu? Hal yang lebih buruk balasannya di akhirat di sisi Allah. Innahu, yang lebih layak untuk mendapatkan itu adalah manittasafa bihadis sifat, yang disifati oleh Allah, di mana dia al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah, mendapatkan murka abadi, ghadabihi ad-daim, mendapatkan murka abadi, dan orang yang musikhat suratuhu zahira, orang yang wajahnya diubah, bitahwilihi ila kirdin au khinzir, diubah menjadi kera atau babi, wa batinan bi ta'ati syaitan, dan hatinya disesatkan oleh Allah dengan dia mentaati setan, berpaling dari wahyu rahman. Wa hadis sifat, dan semua sifat ini innama tantabiqu alaikum ya ahlal kitab, lebih layak untuk disematkan kepada kalian, untuk diberikan kepada kalian wahai ahli kitab dan orang-orang yang semisal dengan kalian. La alaina, bukan diberikan kepada kami. Kami kaum muslimin yang berusaha untuk komitmen taat kepada Allah, nggak layak untuk mendapatkan celaan seperti ini. Baik. Sehingga apa sisi kesamaan atau kelayakan celaan ini untuk Yahudi dan Nasrani? Sisi kelayakannya adalah satu, sesuai dengan realita yang mereka alami. Di tengah Yahudi dan Nasrani ada yang diubah jadi kera dan babi, sesuai dengan apa? Realita yang mereka alami. Yang kedua, di tengah mereka ada penyembah berhala. Di tengah mereka ada penyembah berhala, di mana mereka menyembah berhala itu atas kecintaan mereka, sehingga hatinya diubah oleh Allah, punya kecenderungan terhadap dukun, kemudian tukang sihir dan seterusnya. Yang kadang kita itu komentar seperti ini, kok mau-maunya ya dia nuruti sama orang kayak gitu, kok mau-maunya dia nyembah benda seperti itu, kok mau-maunya. Kenapa dia mau? Karena hatinya sudah disesatkan oleh Allah, sehingga kecenderungan dia kepada sesuatu yang buruk. Baik, Masya Allah. Masnya ini kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Kalau dikasih bakso gratis, mau makan enggak? Mau. Langsung dimakan. Langsung dimakan. Baik. Setelah dimakan, dikasih tahu, itu tadi babi. Apa yang akan kamu lakukan?
tobat. Oh, enggak salah kok. Kan enggak tahu. Apa yang akan kamu lakukan? Hah? Udah terlanjur ya? Misalnya baru dikunyah, terus diberitahu itu daging babi loh. Apa yang akan kamu lakukan? Ditelan? Enggak, diapain? Dilepeh. Kita akan membuangnya. Terus habis itu enggak ngambil lagi. Cuci mulut. Habis itu kita akan cuci mulut. Kenapa? Terasa jijik. Terasa jijik. Kita akan berusaha untuk menghindarinya. Kita muak, jijik, sehingga mulut kita akan kita cuci, kita gosok gigi sebersih-bersihnya. Jangan sampai masih ada sisa-sisa makanan ya, nyelilit yang nempel gitu kan. Karena kita nggak pingin ada serat daging babi yang nempel di gigi-gigi kita, yang nyangkut di gigi kita. Nah, kadang kita lihat ada orang yang makan daging babi dan begitu dia bisa menikmati. Kenapa? Kejungkir. Yang satu menganggap ini menjijikkan, orang itu menganggap ini sesuatu yang nikmat. Saya pernah lewat di sebuah pasar ya. Terus ada panci terbuka. Keluar uap berasap. Udah? Terus saya lewat di sampingnya, Masya Allah. Ternyata kayak dimsum itu bentuknya. Dimsum ditata rapi. Ternyata kaki babi. Jadi kayak dimsum. Kayak some ditata rapi. Tapi isinya kaki-kaki babi. Dikukus. Kaki babi kukus. Ya jijik. Ya alhamdulillah tadi gak nyedot uapnya. Tayyib. Di salah satu pasar milik orang kafir, mereka menganggap itu sesuatu yang nikmat, padahal aslinya itu menjijikkan. Kita kalau dikasih tahu oleh dukun, jijik ya percaya kayak gini, berita kayak gini kok dipercaya. Atau misalnya ada pernyataan dari tukang sihir, kita akan jijik untuk mendengarkannya. Ini ngapain orang-orang kayak gini dipercaya? Tapi ada orang yang sangat gandrung dengan yang kayak gitu. Sehingga ucapan-ucapan dukun, ucapan-ucapan tukang klenik dan ramalan, kita itu suruh baca aja, suruh percaya kita nggak bisa percaya. Muak saya dengan kalimat seperti ini. Tapi ada orang yang senang dengan kalimat itu. Itu yang dimaksud Allah jadikan dia abadat togut, penyembah togut. Dan maksudnya di situ adalah dia menjadi pengikut togut. Taat kepada togut dengan godaan yang disampaikan, penipuan-penipuan yang disampaikan oleh para dukun dan tukang sihir. Selanjutnya, munasabatul ayati lil bab, keterkaitan ayat dengan bab. Annahu idza kana fi ahlil kitabi man abada taghut. Apa hubungan antara ayat ini dengan bab? Jika di tengah ahlil kitab ada orang yang menyembah taghut atau pro dengan taghut, dia berpihak kepada taghut, fakadzalika yakunu fi hadzal ummah man yaf'alu dzalik. Maka sangat mungkin untuk terjadi di tengah umat ini orang yang melakukan hal yang semisal. Kemudian pelajaran dari ayat, terjadinya syirik di tengah umat ini sebagaimana pernah terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani, serta adanya orang-orang yang menyembah taghut. Yang kedua, membantah ahlul batil dan menjelaskan tentang aib-aib mereka. Idza nabazu alal haqqi, ketika mereka mencela ahlul haq, orang-orang yang berpegang kepada kebenaran ya. Sehingga mereka suka meledek kaum muslimin. Maka kita jelaskan aib kalian itu lebih banyak, bima laisa fihim, yang itu tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Yang ketiga, bahwa bahasanya balasan innama yakunu 'alal a'mal, itu diberikan karena amalan. Balasan diberikan karena amalan. Wa yakunu min jinsil amal, dan balasan itu diberikan oleh Allah sejenis dengan amal. Yang keempat,
Allah bisa murka, bisa melaknat orang yang ahli maksiat. Yang kelima, bahwasanya titik awal dari praktek kesyirikan kepada Allah. Selanjutnya, wa qauluhu, firman Allah Ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Di surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala menyebutkan, qala alladhina ghalabu ala amrihim, orang yang dominan dalam urusan mereka, maksudnya penguasa. Orang yang dominan dalam urusan mereka, yaitu urusan Ashabul Kahfi, maksudnya adalah penguasa. Dia berkata, lanattakhidanna alaihim masjida. Kami akan dirikan masjid di tengah mereka. Di tengah gua Ashabul Kahfi didirikan masjid. Lanattakhidanna alaihim, kami akan jadikan alaihim di atas mereka, maksudnya adalah haulahum, di sekitar mereka. Masjidan, masjid, yusalla fihi, dipakai untuk salat, wa yaqsiduhum annasu, dan nanti dikunjungi oleh banyak orang, wa yatabarrakuna bihim, dan dijadikan sebagai tempat ngalap berkah. Dan ayat ini yang paling sering dijadikan dalil oleh kuburiyun untuk ngawuri-wuri kuburan dalam rangka ngalap berkah. Dalilnya apa? Coba kamu lihat di surat Al-Kahfi. Ini kan Allah bercerita tentang pelanggaran orang. Ayat ini dalilnya. Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang dominan, dan yang dimaksud adalah penguasa. Ya, perbuatan penguasa tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Nanti jadi perbuatan Fir'aun, perintah Fir'aun yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, apakah boleh jadi alasan? Tidak. Di sini Allah menceritakan realita, bukan membenarkan realita. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, penjelasan global dari ayat. Allah mengabarkan, yukhbirullahu ta'ala 'anil ladzina ghalabu 'ala amri ashabil kahfi. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka lebih dominan terhadap urusan Ashabul Kahfi. Ala wajhi dzam, yang konteksnya celaan, lahum, untuk mereka. Annahum qalu, bahwa mereka ini mengatakan, lanattakhidanna haulahum musalla. Kami akan jadikan di sekitar Ashabul Kahfi ini ada masjid. Yaqsiduhu annasu wa yatabarrakuna bihim, yang nanti akan dikunjungi banyak orang dan mereka ngalap berkah di sana. Dan puing-puing masjid itu masih ada di Yordan, ya. Itu pun kalau benar itu guanya. Ya, wallahu alam apakah betul itu guanya. Saya pernah ke sana, tapi katanya itu guanya. Namun wallahu alam apakah betul itu. Cuman di atas gua itu ada masjid, puing-puingnya. Lalu di sebelahnya juga ada masjid. Dan masjid itu sudah nggak dipakai, tinggal puing-puing. Kemudian masjid resminya itu agak naik lagi. Agak naik dan guanya kecil, ya. Agak naik tapi tidak berada di atas gua itu. Agak serong ke kiri. Masjidnya agak gede. Masjid yang sekarang masih dipakai, didirikan oleh pemerintah setempat. Cuman di sana tidak ada orang yang ngalap berkah di masjid. Kalau ngalap berkahnya di gua. Jadi ngusap-ngusap gua, dan ada apa ya, kaca gitu ya. Di dalamnya ada tulang-tulang yang katanya itu adalah tulang Ashabul Kahfi, tapi saya belum begitu percaya. Apa mungkin selama ribuan tahun, itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ashabul Kahfi itu kejadiannya waktu kapan? 1. Setelah Nabi Isa. 2. Antara Nabi Musa dan Nabi Isa. 3. Sebelum Nabi Musa. Ashabul Kahfi kejadiannya kapan? Ya. Kalau dohir dari pertanyaan Yahudi pernah meminta kepada orang musyrik,
tanyakan kepada Muhammad 3 hal. Tidak mungkin ada yang tahu tentang hal itu kecuali Nabi. Nah, salah satunya adalah tentang Ashabul Kahfi. Berarti Yahudi sudah pernah dapat informasi tentang Ashabul Kahfi. Dari mana? Ya tentu saja dari kitab-kitab Yahudi. Dan ini isyarat bahwa Ashabul Kahfi itu kejadiannya sebelum Musa, sebelum Taurat turun. Berarti jauh lagi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ada tulang-tulang yang masih kelihatan. Wallahu a'lam apakah itu benar Ashabul Kahfi atau tidak. Selanjutnya, annahum qalu, mereka mengatakan lanattakhidanna haulahum musalla yaqsiduhun nas wa yatabarrakuna bihim. Mereka akan jadikan di sekitar gua Ashabul Kahfi tempat salat agar nanti dikunjungi oleh masyarakat dan mereka nanti bisa ngalap berkah di sana. Kemudian keterkaitan ayat dengan bab ini, anna fiha dalilan ala annahu sayakunu fi hadhil ummah may yattakhidul masajid alal kubur. Ayat ini merupakan dalil bahwa di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada sekelompok orang yang mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Kama kana yaf'aluhu man kana qablahum, sebagaimana pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa sebagian di antara umat Nabi Muhammad SAW akan meniru umat sebelumnya. Yang terakhir, pelajaran dari ayat haramnya menjadikan masjid sebagai kuburan, wat tahdhiru min dzalika, dan peringatan keras akan perbuatan itu, li'annahu yuaddi ila syirki, karena ini bisa mengarah kepada praktek kesyirikan. Yang kedua, annahu sayakunu fi hadhil ummah, bahwasanya di tengah umat ini ada orang yang yattakhidul masajida 'alal kubur, membuat masjid di atas kuburan, sebagaimana dilakukan oleh umat sebelumnya. Yang ketiga, peringatan untuk tidak ghulu kepada orang saleh. Yang keempat, bahwa menjadikan kuburan di atas masjid, menjadikan masjid di atas kuburan termasuk di antara bentuk ghulu kepada orang saleh. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. 3 ayat yang kita baca mengarah kepada kesimpulan apa? Pelajaran apa yang Anda dapatkan hari ini? Bahwa praktek syirik terjadi di tengah ahli kitab. Sudah? Dan mungkin terjadi di tengah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Muhammad SAW punya kecenderungan, sebagian mereka punya kecenderungan meniru ahli kitab. Wallahu a'lam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita haturkan ucapan jazakumullah kepada Ustaz Aminur Bait yang telah memberikan banyak faedah pada kajian pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Jika seseorang pernah melakukan dan setelah belajar menjadi jika pernah melakukan syirikan, kemudian setelah belajar dia tidak lagi melakukan syirikan tersebut karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal dan selalu meminta ampunan dari Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut dan apakah di akhirat akan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Orang yang pernah melakukan perbuatan kesyirikan lalu dia bertobat kepada Allah dan tobatnya dengan memperbarui iman, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, apakah dosanya akan diampuni oleh Allah? Janji Allah dalam Al-Quran, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha
yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan kepada orang-orang yang mereka telah bertindak melampaui batas, melakukan praktek kejahatan terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Karena Allah mengampuni semua dosa, maka tentu saja termasuk diantaranya adalah dosa kesyirikan. Selama yang bersangkutan bertobat. Sehingga kalau sudah serius tobatnya dan diterima oleh Allah, sudah tidak ada lagi siksa dan hukuman yang akan dia dapatkan. Karena ada kaidah yang disampaikan Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa statusnya sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya, semoga yang bertanya bisa memahaminya. Pertanyaan kedua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi fikum. Semoga Ustadz Ami, tim ANB dan Masjid Al-Muhsinin serta keluarga senantiasa dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin walakum bimithlin. Afwan Ustadz izin bertanya, jika dalam keluarga ada sesepuh yang masih lekat sekali syiriknya, bagaimana sikap kita jika melihat ada sesajen di rumah beliau? Bolehkah kita hancurkan dan kita buang? Dan lalu bagaimana sikap kita bila mendapatkan makanan dari hasil acara kenduren atau sedekah bumi dan lain-lain? Sementara hanya ada makanan itu di rumah dan makanan tersebut datang hampir setiap hari saat momentum sedekah bumi. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, barakallahu fikum. Ketika kita melihat ada praktek kesyirikan yang dilakukan oleh keluarga kita, boleh enggak benda-benda yang dikeramatkan tadi kita rusak? Jawabannya boleh. Pak, nanti kan beresiko berantem Pak. Nah itulah salah satu pertimbangannya. Makanya lakukan tanpa ketahuan yang bersangkutan ya. Sehingga dirusak tapi jangan sampai ketahuan. Sebab di antara pesan yang diberikan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berpesan, alla tada' timthalan illa tamastah. Setiap kali kamu melihat berhala, maka hapus berhala itu. Kalau kau lihat gambar, hapus gambar itu. Ya, sehingga kalau kita lihat seperti itu ya silahkan dirusak, tapi jangan sampai ketahuan. Kemudian ketika kita diberi makanan, boleh nggak kita terima? Jawabannya boleh diterima. Jika makanan itu tidak mengandung sembelihan. Karena kita boleh menerima hadiah dari orang musyrik selama selain sembelihan. Walaupun hadiah itu diberikan saat hari besar seperti hari-hari raya mereka. Lalu mereka ngasih hadiah. Boleh nggak diterima oleh kaum muslimin? Boleh. Yang penting tidak ada sembelihannya. Sehingga insya Allah tidak masalah jika hadiahnya berupa roti atau apa yang tidak ada sembelihannya. Wa'alam. Baik, pertanyaan ketiga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walakum bimithlin. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kita tinggal dengan seseorang yang masih melakukan kebid'ahan, tetapi masih belum bisa kita berikan pengertian bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah sebuah kebid'ahan? Apakah kita ikut berdosa dengan apa yang beliau kerjakan? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ini terlalu global ini pertanyaannya. Karena praktek yang dia lakukan itu apa, kemudian bagaimana cara dia melakukannya. Intinya begini ya. Jika dia melakukan pelanggaran itu tidak di depan kita, maka kita tidak harus melakukan praktek tajassus, memata-matai. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran di depan kita, ya silahkan diingkari. Nah, kemudian saat dia melakukan pelanggaran itu, maka Anda bisa ngukur pengingkaran apa yang tepat untuk dia.
Oh, jangan terlalu tinggi dosisnya, karena kalau terlalu tinggi dosisnya bisa jadi dia mutung. Juga jangan terlalu rendah, karena itu bisa membuat dia jadi nggak mau berubah. Sehingga saat lihat kemungkaran, kita ingkari sesuai dengan dosis. Nah, itu perlu untuk melihat kondisi masing-masing orang, karena berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu mungkin sebagai saran ya, jika memang Anda bisa ngasih nasihat kepada siapapun dengan sasaran yang bersangkutan, misalnya di grup WA. Grup WA ini grup WA kampung. Ada beberapa orang kampung yang punya masalah di dunia klinik. Ya sudah, diisi saja materi-materi tentang klinik, dipotongi videonya. Yang mudah-mudahan nanti orang itu bisa nonton. Saat nonton, dia tidak merasa Anda yang memberi ceramah, tapi dia menghargai ini yang ngasih ceramah adalah tokoh agama yang sudah dipercaya. Mudah-mudahan dengan itu nanti ada perubahan pada dirinya. Wallahu alam. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan keempat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz Amin Nurbaid dalam kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin walakum bimithlin. Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hal yang terjadi pada diri kita tersebut merupakan ujian karena dosa atau karena Allah Subhanahu wa taala pada diri kita? Dan bagaimana mengetahui bahwa hal tersebut merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal tersebut dalam hal pekerjaan? Dan bagaimana kita tahu bahwa hal yang tidak kita sukai tersebut merupakan awal dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sampai batas mana harus bertahan dan menunggu? Ini jawabannya. Barakallahu Ustaz. Masya Allah. Sampai batas mana harus bertahan dan menunggu? Bertahan, menunggu. Saya bingung ini. Poin pertama, dari mana kita bisa tahu ini ujian ataukah apa tadi satunya? Allah cinta kepada kita. Mungkin yang lebih tepat ujian ataukah azab. Jadi saat kita dapat musibah, musibah yang kita alami ini ujian ataukah azab. Cara untuk mengukurnya, kejadiannya kan ada dan kejadiannya sama. Sesuatu yang tidak enak. Apakah kejadian ini ujian ataukah azab? Anda bisa mengukur dengan cara satu, jika Anda merasa punya dosa, maka bayangan kita adalah jangan-jangan ini azab. Sehingga dengan cara demikian Anda tidak akan suudzon kepada Allah. Allah ngasih saya musibah seperti ini karena dosa yang aku kerjakan. Yang kedua, jika itu bentuknya ujian, atau Anda bisa merasa ini adalah ujian ketika Anda merasa tidak punya salah. Saya kayaknya nggak ada salah. Salah apa ya saya? Kayaknya nggak ada. Mungkin kayak gitu ya. Sehingga yang saya lakukan selama ini sudah lurus-lurus saja, kok tiba-tiba dapat ujian seperti ini. Maka Anda perlu yakini jika itu adalah ujian akan semakin meningkatkan derajat Anda di sisi Allah, menambah pahala atau menghapus dosa. Dan ketika sang hamba lulus ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar baginya. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, ini sampai mana bersabar nggak ada batas. Ya, sebab sabar itu tidak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan bagi orang yang sabar tanpa hitungan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, ini terkait muamalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum menggunakan uang yang nyasar transfer ke rekening kita? Kami sudah menunggu dalam waktu yang lama mengantisipasi kalau ada yang menanyakan uang tersebut. Tapi sampai sekarang tidak ada yang menanyakan atau menagih uang yang salah transfer tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Nah,
semua barang yang tidak kita miliki tapi kita menemukannya di tempat umum atau kita menerimanya tanpa kesengajaan, maka statusnya seperti barang temuan, luqatah. Statusnya seperti barang temuan atau luqatah. Baik. Selanjutnya, karena itu adalah luqatah, berarti kewajiban kita apa? Mengumumkan. Selama berapa lama? Setahun. Di mana Pak mengumumkan itu? Yang kira-kira bisa menyampaikan informasi itu. Nah, sekarang nggak sulit. Tinggal taruh aja di medsos, selesai. Begitu orang naruh di medsos, ngumumin di medsos, akan banyak yang bisa ngakses. Baik. Selanjutnya, bagaimana metode mengumumkannya? Ya tentu saja jangan belak-belakan dengan detail, itu akan berbahaya. Tapi Anda sebutkan sebagian, lalu nanti ketika ada orang mengklaim, dia diminta untuk mendatangkan bukti. Jadi misalnya Anda bisa umumkan di medsos, ada orang yang transfer nyasar ke saya dengan nilai tertentu, dan nomor rekeningnya Anda sebutkan bagian depan atau bagian belakang. Baik. Nah, ketika ada orang yang mengklaim itu uang saya salah transfer ke kamu, tolong transfer balik. Bisa kita cek kan nomor rekening berapa? Nomor rekeningmu berapa? Terus coba cek saldo atau cek mutasi. Nah, sehingga nanti kan kelihatan ketika untuk verifikasi. Intinya Anda tidak boleh memanfaatkan dulu sampai ada kepastian bahwa pemiliknya ridho untuk melepas itu, atau pemiliknya tidak mempermasalahkan sehingga Anda berhak untuk memiliki. Tapi kalau pemiliknya minta, ya harus kita kembalikan. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita haturkan. Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan di sini, Ustaz, bahwa ada nanti di kalangan umatku yang akan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan sebagaimana yang terjadi kaum Nasara dan Yahudi. Apakah yang dimaksud di sini adalah umat dakwah Rasulullah SAW, di mana kalau tidak salah umat Rasulullah ada dua, Ustaz, umat ijabah dan umat dakwah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Umat Nabi SAW ada dua, ada umatul ijabah dan ada umatul dakwah. Umatul ijabah berarti muslim, umatul dakwah berarti non muslim. Umatul dakwah adalah umat yang dia butuh untuk disampaikan dakwah agar mau menerima. Kalau yang sudah menerima namanya umatul ijabah, itulah umat muslim. Sehingga dalam hal ini ketika ada orang yang dimaksud dalam hadis, mereka akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, itu umat siapa? Umat yang kayak gimana? Jawabannya muslim. Makanya Nabi SAW menggunakan kalimat kum la tattabi'anna, sungguh kalian. Artinya itu adalah kaum muslimin. Walaupun generasi yang mengikuti itu kapan, kita tidak tahu, nggak bisa memastikan. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.